gitulah pokoknya. Sama kebaya gitu, pakai rok tapi rok batik. Yang manjang ke bawah bener-bener kayak nggak tahu, gue lupa rambutnya diikat. Halo, selamat malam semua. Kita sudah kembali lagi di Gema Gelap Malam. Para warta, semoga sehat selalu. Hari ini akan seru banget. Kita bahas soal narasumber yang ngebahas soal cerita-cerita mistis di rumah sakit. Pantang pisang berbuah dua, pantang laki-laki dapat sisa. You never walk alone. Kamu nggak pernah sendirian. Perhatikan kanan kirimu, mungkin kamu tidak sendirian. Oke, para warta, sudah siapin kopinya, sudah siapin rotinya, semua udah siap. Kita tinggal tunggu ceritanya aja. Oke, kita boleh kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Halo, Bang Akbar. Halo, Fajar. Oh, Bang Fajar. Boleh, Bang Fajar kenalin dulu, Bang, untuk para warga Catra. Kenalin diri nih ya berarti. Yoi, Bang. Fajar, nama gue Fajar. Silakan, Bang. Nama gue Fajar, usia gue 24 tahun. Sekarang gue sibukannya kerja di bilangan Rasuna Said Kuningan. Dan gue juga ya rutinitasnya nge-gym aja sih. Oh, nge-gym, Bang ya? Nge-gym, kadang olahraga yang lain, mini soccer, ya gitu-gitu, main sama teman. Apapun yang berbau olahraga berarti, Bang, ya sekarang? Betul. Boleh Bang Fajar diceritain, Bang? Ceritanya seperti apa sih, Bang, awalnya tuh? Jadi sebenarnya tuh awalnya banget tuh tahun 2017. 2017 tuh gue masih kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, dan itu yang gue inget waktu itu acara sekolah gue tuh lagi galang dana buat acara sekolah, buat acara internal sekolah. Stop, Bang. Oke, menarik untuk disimak dari Bang Fajar. Kita sebentar lagi akan mulai langsung. Udah siap semua para Catra? Kembali lagi di Gema Gelap Malam. Perhatikan kanan kirimu, karena mungkin kamu tidak sendirian. Oke, Bang Fajar, boleh nggak sih Bang diceritain ceritanya gimana sih cerita lengkapnya biar para warta bisa simak bareng-bareng. Jadi ya kayak yang tadi di awal udah gue Sampai spill dikit nih. Awalnya tuh gue emang 2017 kelas 2 SMA itu ada galang dana untuk acara sekolah lah waktu itu SMA gue. Ya singkat cerita, setelah galang dana itu selesai sekitar jam 9 jam 10 malam itu gue balik mau makan tuh di daerah Radio Dalam sama teman-teman. Balik, habis itu kan udah balik tuh kita mau makan, tapi ada teman gue yang ketinggalan lah barangnya gitu. Habis itu gue diminta buat nganterin dia. Nganterin dia berdua, sampai akhirnya gue singkat cerita lagi, ini gue cut aja karena panjang banget detailnya sebenarnya. Bang. Nggak terlalu ngefek banget ke cerita utamanya. Jadi gue puter balik di depan Radio Dalam, di arah ke Pondok Indah tuh ada yang puter balik ke arah Radio Dalam, dan itu ilegal gitu, jadi kayak gue ngambilnya terlalu jauh. Oh iya, Bang. Jadi disenggol sama motor, jatuh. Gue inget banget itu gue pakai motor temen gue, dan gue ngerasa kayak jangan sampai lecet nih motor nih atau kenapa-napa. Padahal waktu itu gue juga masih krempeng, nggak kuat nahan motor juga. Yang ada tangan gue akhirnya patah. Tangan gue patah di situ. Nih masih ada ininya kan. Oh iya, Bang. Masih ya sisa-sisanya. Habis itu nggak cerita lagi, gue dari situ dibawa, dianterin gue sama ada tukang parkir Pondok Indah gitulah dia nganterin gue ke tempat pijit alternatif awalnya. Yang udah gue bilang kayak nggak bisa nih, ini namanya patah terus dioperasi gini. Sampai akhirnya dibawa ke sana, tapi udah tutup juga. Jadi geser ke salah satu rumah sakit swasta di Fatmawati. Jam 11 malam ngecek, datang sana, ternyata nggak ada dokter yang jaga juga, ribet lagi. Akhirnya dipindah lagi ke rumah sakit negeri di daerah Jakarta Selatan lagi tuh. Sampai akhirnya proses ngurusin dari jam 12 sampai jam 3 itu gue udah nggak tahan lah, tangan gue udah sakit banget gimana. Sampai akhirnya bokap gue ngebawa buat alternatif, tapi yang lain nih ada.
sampai akhirnya ditanganin, ini tangan, diperban, dikasih Intinya dapat pengobatan pertama lah. Iya, pengobatan pertama. Dan itu bertahan 6 bulan. Tapi hasil dari tangan gue ternyata ada beda panjang dan powernya hilang gitu lah, nggak bisa. Jadi power loss habis itu belum sempurna pokoknya. Tapi udah nyatu tulangnya. Sampai akhirnya dari situ bokap gue juga kayak, oh ya udahlah operasi aja. Operasi di rumah sakit di daerah Lebak Bulus lah. Nah, ini udah masuk ke cerita utamanya lah ya. Di rumah sakit ini emang sebelumnya tuh yang dari gue tahu dari obrolan-obrolan Selintas aja. urban legendnya gitu ya kan. Sebelum jadi rumah sakit itu kayak tanah kosong yang katanya mungkin tuh dijadiin orang buat tempat-tempat yang nggak bener. Nggak bener ini dalam konteks luas banget, entah itu pesugihan atau nggak pembuangan apa, atau nggak ada kejadian-kejadian amoral di sana. Dan sempat juga tuh dulu itu yang gue tahu cerita dari ya cerita bokap-bokap gitu lah ya, cerita abang-abangan kayak ada ambulans yang sempat nyusruk ke kalinya situ, sungainya. Dan itu sebelum itu way before rumah sakitnya jadi, itu jauh sebelum itu. Nah, akhirnya gue tindakan di sana setelah 6 bulan tangan diurut lah ya. Nah, ini kejadiannya banget di hari kedua setelah gue operasi atau hari ketiga gitu. Itu rumah sakit, pas di kamar itu isinya ada gue, ada bokap, ada tante, ada kakak sepupu. Berarti lengkap nih Bang, keluarga lengkap ya, maksudnya ada bokap, ada sepupu. Lumayan rame, di kamar tuh lumayan rame. Terus Bang? Nah, jadi mulai ngerasa anehnya ini di sini nih, pas malam-malam jam 1 pagi tuh gue bangun, kalau nggak salah jam 1 atau jam 12, karena ada suster datang buat ganti infus, kan, ganti cairan infus gitu-gitu. Gue bangun, dia ngisiin cairan infusnya, udah, dia cabut keluar. Gue kan nggak bisa langsung tidur lagi tuh, karena kan udah kebangun duluan, jadi kayak ya udah masih ngawang-ngawang, lihat ke atas kayak rebahan gitu. Sampai tiba-tiba sekitar gue melek 30 menit lah, ada setengah jam. Tiba-tiba ada suara dari luar jendela, yang dimana lantai kamar gue tuh sebenarnya lantai keberapa kali nggak tahu, belasan. Jadi kayak nggak make sense aja gitu, kenapa kok bisa ada suara dari luar kaca gitu kan, kayak suara cewek. Dan itu gue inget banget suaranya tuh dia kayak teriak-teriak minta tolong, kayak tolong bantu aku, tolong, sakit, kayak gitulah pokoknya. Tapi itu kedengeran jelas Bang? Itu jelas banget kedengeran tuh. Tadinya gue pikir cuma kayak apa gue doang yang denger nih. Iya, takutnya mungkin ya namanya lagi badan, halusinasi atau apa, nggak jelas lah kan. Ternyata di kamar itu tante gue juga bangun sama kakak sepupu gue. Terus itu kayak, bukan manggilnya bunda ya, sama kakak gue ya kak. Kayak dari kasur tuh gue kayak, bun, dengar suara nggak? Terus kayak tante gue juga kayak, orang minta tolong ya? Kayak, wah kayak, berarti jelas banget teriakannya ya. Bener, dan berarti kayak bukan gue doang nih yang denger kan. Dan kakak gue juga bilang, iya dengar suara cewek yang teriakan gini. Terus gue kayak, oke, ya namanya rumah sakit, oke lah, tapi nggak make sense banget nih masa suara dari luar kamar, dan itu nggak mungkin dia melayang gitu. Iya. Kalau bukan orang melayang mungkin kan, jadinya kayak, ya udah akhirnya di situ bokap gue masih tidur, masih nggak tahu, nggak ada suara, nggak ada apa-apa ya. Sampai akhirnya gue lanjut paksain tidur, bahan lagi. Ternyata sampai jam 3 gue bisa tidur. Dan sampai jam 3 pagi Bang? Sampai jam 3 pagi, dan suara itu masih ada terus. Akhirnya suara jadi menghantui lu? Mengganggu lu jadi? Mengganggu, jadi susah tidur kan. Sampai akhirnya jam 3 itu susternya datang lagi, tapi kali ini bertiga. Oh rame? Enggak, belum. Jam 1 tuh 1 orang. Jam 2 datangnya, sendiri lagi. Tapi gue bilang itu, ada suara. Iya, gue bilang Kalau keluhkan berarti Bang? Iya, sus, ada tindakan ya, operasi gitu jam segini, atau enggak mungkin di bawah lagi rame-rame ada apa, atau di ruangan sebelah deh. Intinya suster itu bilang, ruangan sebelah nggak ada orang, adanya ruangan yang di belakang. Jadi kayak kasur gue tuh ngadepnya ke sana kan, tapi ini di belakang nggak ada ruangan lagi. Ruangan belakang ada, tapi udah pada tidur. Dan nggak ada tindakan jam 1 pagi, jam 2 pagi tuh nggak ada operasi.
jam segitu. Wah, Yang ketiga juga di lantai bawah tuh mati semua, lampu kosong, nggak ada apa-apa, lagi nggak ada keramaian. Oke. Gue jelasin detail, gue ngedenger suara ini itu. Susternya cuma kayak, oh ya udah tidur aja deh mas, nggak apa-apa. Mungkin itu salah denger aja gitu kan atau gimana ya. Ya. Akhirnya dia cabut. Nah ini lanjut lagi tadi Di 1 jam 3. setelah itu jam 3 datang lagi, infus lagi gitu-gitulah, check up lagi. Tapi kali ini bertiga susternya. Oh, rame banget. Itu dia, gue tanya kan kenapa nih kok Rame banget rame Sus. banget sus Iya. gini. Iya tadi saya cerita ke server depan tempat ininya suster kan rame-rame pada takut. Oh, Pas oke. tahu pada kayak merinding juga lah, ngeri juga gimana-gimana. Oke. Itu akhirnya susternya cabut. Enggak, jam 2. Aduh jadi skip nih, sorry. Apa. Jam 2 itu tadi susternya datang, gue kasih tahu Iya, cerita awal dulu. suaranya, sampai akhirnya gue bilang juga, dia cabut, gue mau tidur, suaranya pindah ke belakang, ke kamar belakang, bukan di jendela luar lagi. Tapi masih kedengaran. Masih kedengeran, tapi suaranya pindah ke kamar belakang. Soalnya dari belakang kalau datangnya. Iya. Oke, Bang. Nah jam 3 itu kan susternya datang tuh 3 Bertiga. orang. Oke. Gue jelasin, suaranya pindah sus. Emang Ke udah nggak ada di belakang nih, jendela. udah nggak dari di luar belakang. jendela, tapi di kamar sebelah. Dibilang Oke. kamar sebelah tuh udah pada tidur, udah nggak ada Orang lah. yang bangun lah, Oh. bener-bener. Terus udah kayak, oke ya udahlah. Dan suaranya masih sama, masih tolong bantu saya sakit gitu-gitulah. Oke. Tuh gue masih inget banget, terngiang banget tuh kelas Detail 2, ya. Iya, kelas 2 SMA inget banget. Sampai akhirnya jam 3 udah susternya udah balik, gue tidur. Bisa tidur tuh akhirnya gue tidur, bangun jam 10 pagi atau jam 9 lah. Suster datang lagi, gue tanya lagi dong, karena Iya. kan gue masih penasaran nih. Gimana sus, semalam ada nggak beneran suara yang kemarin saya tanyain ini, gini-gini. Kemarin udah saya confirm ke kamar belakang mas, kata kamar belakang tuh emang nggak ada yang bangun, paling tapi ada satu yang bangun, anak kecil. Oke. Dan anak kecil ini nangis-nangis katanya ngedenger suara. Oh, berarti di kamar belakang juga terganggu juga. Terganggu, berarti, tapi yang denger cuma anak kecil. Anak kecil. Bukan makin kayak, Bang. Makin curiga lah. oh berarti ini makin valid nih, biasanya anak kecil kan lebih sensitif, Iya. gimana. Tapi ada wujud yang dilihat nggak Bang dari suara itu pas muncul? Wujudnya nggak ada sama sekali sih. Berarti awal suara, Suara, tapi nggak berhenti-henti di suara ini. nggak. Oh satu lagi. Pas sebelum gue tidur yang udah susternya datang, gue mau tidur, bokap gue tuh bangun, dia bilang kayak, itu hantu itu. Bokap gue bilang gitu. Bokap dingin pas banget itu hantu deh. itu dia. Langsung gue tidur lah. Oke, biar cepet aja nih. Iya. Maksudnya Bang. biar Disclaimer-nya, bokap gue tuh bisa lah dia kayak gitu-gitu. Oh, oke. Ngerti lah, tapi gue juga nggak tahu detailnya gimana. Tapi intinya cepet. dia Memang bisa. bokap lebih peka lah. Ya, Oke. jauh lebih ngerti. Jadi kayak makin valid, jadi kayak, oh Iya. ya udah gue tidur lah gue. Oke Bang. Itu sebenarnya. Di pas bangun, tanya suster, ternyata ruangan sebelah juga terganggu, Bener. anak kecil doang tapi. Bener. Terus Bang habis itu? Ya akhirnya ya udah mereka jadi omongan aja gitu satu Oke. lantai. Satu Dan lantai. setelah itu gue masih ada beberapa hari nginep di situ, tapi udah nggak ada gangguan apa-apa lagi. Oh, udah nggak ada gangguan suara Bener-bener apa-apa. cuma malam itu doang, dan itu Oke. jelas banget gue denger. Itu Jelas sih. sekali hilang ya. Memang setelah kejadian di rumah sakit itu Bang, setelah pulang memang apakah udah bisa jadi ada ngerasain sesuatu atau lebih peka terhadap hal-hal mistis? Sebenarnya nggak directly langsung, tapi itu kan kejadiannya kelas 2 SMA tuh. Oke. Sampai akhirnya mungkin sekitar baru masuk kuliah 2019 tuh Oke. di kampus mulai tiba-tiba Oh ini bisa berarti ngeliat. ada sesuatu lagi Bang di kampus? Ada kalau Oke. ini ngelihat bukan ngedenger kalau ini. Boleh Bang diceritain Bang? Nah jadi kalau di kampus tuh sebenarnya yang gue inget banget tuh ada 3 kejadian. Tapi mungkin coba ya gue ceritain satu dulu lah ya, karena ini kampus ini juga terkenal dengan dedemit-dedemitnya nih. Karena kan wilayahnya hutan semua. Oh ini ternama ini kampus ini. Ya kalian tahu pokoknya di Depok lah, Oke. banyak hutannya, ada danau. Ya oke gitu Bang. kan. Terus? Siap. Jadi satu kejadian itu pas gue maba, itu gue balik sama cewek gue Oke. sekitar jam
6 sore apa jam 5. Maghrib lah, mendekati Maghrib lah, mulai mau maghrib, udah senja-senja gitu. Gue lewat dari arah Kutek dari Kutek ke pintu belakangnya gitu, mau keluar ke arah ya ke Jakartanya, ke jalan arah Jakarta, ke Lenteng lah. Itu lewat pintu belakang yang emang kecil banget, jalannya cuma satu, dan itu di kanan tuh hutan. Full hutan tuh. Bang. Gue naik motor berdua, santai aja. Jalan pintas tuh Bang. Jalan pintas. Iya betul. Sampai akhirnya gue pas lagi nyetir tuh nggak tahu tiba-tiba pengen ngeliat ke kanan aja gitu. Kayak ada yang distract aja, kayak ada, kayak misalnya ada orang di belakang lu ngerasa kayak lu pengen gitu, nengok. Kalau nggak di kanan gitu. Gue ngerasa itu pas lagi nyetir kan lurus. Ya gue gini-gini kayak, tiba-tiba gue sambil nyetir tuh bener-bener kayak ininya lumayan lama nih. Berarti patah aja nih Bang standby begini. Tipis-tipis ke depan kayak kan. Nah itu selama gue ngeliat ke kanan, tiba-tiba ini gue nggak tahu gue salah lihat atau enggak, tapi ini udah dikonfirmasi lah. Nanti itu nextnya makanya nih. Gue ngeliat ada cewek pakai kemben sama kebaya gitu, pakai rok tapi rok batik. Yang manjang ke bawah bener-bener kayak nggak tahu, gue lupa rambutnya diikat, dicepol, nggak ngerti gue disanggul apa gimana. Itu kayak jalan nih motor gue ini dia jalan ngikutin gue. Tapi gitu. jalannya nyamping Bang. Iya kayak gitu. Iya. Dan melayang jadi kayak jadi gue ngeliat gini kayak apaan sih ini nggak jelas nih. Tuh cewek gue bingung kan, kamu kenapa gini? Enggak, ini kita langsung aja deh biar cepet ngebut lu ini. Oh yaudah, nanti aku ceritain gini. Singkat cerita udah nyampe keluar dari daerah situ tuh, jalan kecil yang hutan-hutan itu, udah di jalan gede lah, baru gue jelasin, ya tadi aku ngeliat ini, gini. Sudah kayak, masa emang iya jam-jam segini sih, dan itu hutan juga, oke. Singkat cerita lagi, besoknya gue ke kampus. Gue ketemu sama senior gue di kampus lah, yang emang senior gue di kampus ini udah terkenal, dia tuh dia ngerti, bisa ngeliat gini. Gue pengen tahu aja bener nggak sih ini yang gue lihat tuh beneran nggak, atau cuma halusinasi, atau cuma ngayal doang nggak jelas. Gue tanya, gue datang ke dia kayak, Bang, tapi gue nanyanya tuh nggak yang kayak, gue ngeliat ini loh, bener nggak sih ini? Itu kan jatuhnya kayak, nanti dia bisa aja cuma kayak, oh iya bener, oh enggak. Tapi dia nggak ngasih kepastian yang mutlak gitu ke gue, karena itu cuma mengiyakan statement gue gitu. Iya. Jadi gue coba dengan, Bang, jadi kemarin gue liat sini nih, habis itu ada sesuatu gitu gue ngeliat di kanan gue. Nah lu pernah ngeliat nggak sih di situ sesuatu ini gitu? Tapi gue nggak bilang konteksnya apa. Gue pengen tahu dia sama nggak ngeliatnya kayak gue. Dan dia tiba-tiba langsung nembak gitu kayak ngomong, perempuan pakai kebaya, yang pakai kemben gini, rambutnya sanggul. Gue langsung kayak, oke, iya benar, valid berarti. Dari situ gue kayak, berarti bener nih yang gue lihat nih, bukan cuma gue sendiri yang lihat dan gue ngerasa aneh-aneh sendiri gini. Itu satu yang gue kayak, berarti itu pertama kali banget gue ngerasa gue ngeliat sesuatu yang jelas di situ. Kalau yang ngedenger tadi yang pas di rumah sakit. Oke. Tapi itu semakin gue di kampus tuh semakin banyak ngeliat kayak gitu-gitu sama nggak tahu kenapa ya. Maaf tapi Bang. itu Kelihatan mukanya jelas. Mukanya samar-samar, tapi memang sosoknya perempuan. Iya, tapi mukanya ya manusia tapi nggak jelas gitu. Oke. Tapi ya gitu. Setelah kejadian itu, nextnya juga di fakultas gue juga akhirnya gue ngeliat hal-hal yang lebih aneh-aneh lagi. Jadi kayak ada waktu itu gue sore-sore lagi duduk di tamannya fakultas gue. Jadi fakultas gue nih FIB ini di situ tuh dia fakultas yang paling banyak hutannya lah jatuhnya di kampus gue. Lagi-lagi hutan, lagi-lagi sunyi-sunyinya hutan tuh nggak enak banget, ngeganggu banget. Jadi kayak gue lagi nongkrong, tiba-tiba gue ngeliat kayak ada, gue bertiga sama temen gue, kayaknya gue lupa detailnya gimana. Tapi gue ngeliat, sama senior gue yang ini, sama senior gue yang gue tanya. Identifikasi tadi. Iya, tiba-tiba gue ngeliat sesuatu dari kejauhan gitu, dari ini pohon 2, tapi kayak ada yang lewat gitu putih, kayak jalan gitu, tapi kayak dua orang gitu, nggak tahu orang atau enggak sih.
Si senior gue ini lagi hadap-hadapan sama gue, jadi kayak ngeliatnya di belakangnya gitu kan. Ya. Dia ngeh kalau gue ngeliat sesuatu, dia kayak, lu kenapa Jar? Enggak itu bang, dia nengok juga ke belakang kan. Terus kayak, 2. Wah, kok gue belum bilang apa-apa, tapi dia langsung kayak, wah iya udah cabut, nggak bener. Udah gue langsung cabut. Dan itu kejadiannya lagi-lagi maghrib juga. Oh maghrib juga? Maghrib juga. Emang nongkrong maghrib mulu kayaknya gue, nggak bener. Nah, nggak baik Bang. Nggak baik kayaknya nongkrong maghrib mulu. Tuh, sama apa lagi kalau di kampus tuh, itu 2. Kayaknya itu sih yang lebih detail banget, itu yang gue rasain banget sebenarnya. Tapi Bang Fajar pernah cari tahu nggak Bang? Soal latar belakang kampus ini, sehoror apa? Kalau nyari tahu secara spesifik sih enggak, tapi ya tahu aja urban legend, orang-orang pada bilang kan, di sini tuh namanya hutan banyak ini loh, banyak ini, ada setan yang ini, ini. Tapi gue ngerasa kayak, ya kalau gue nggak ngeliat gue nggak bakal yakin. Tapi gue tahu ya sebagai orang yang, ya gue megang agama lah, gue tahu harusnya emang ada alam itu gini. Tapi gue belum bisa ngeliat langsung tuh, gue masih kayak, ya udah nggak usah takutin, ngapain sih? Iya kayak gitu, lebih gitu aja. Tapi setelah gue ngeliat itu lebih kayak, oh oke, valid nih kalau begini nih, lebih kayak gitu. Tapi apakah ada trauma Bang? Trauma yang rasain ketika lu melihat satu sosok ataupun lu mendengar teriakan atau apapun? Trauma enggak sih sebenarnya. Trauma enggak. Malah sejujurnya gue pengen kayak ngelihat lagi gitu. Nggak tahu, emang aneh. Emang aneh, sakit ya. Lebih ke minta Bang, maksudnya kalau itu malah nggak datang nih kalau diminta. Iya itu dia. Jadi semakin diminta kayaknya malah nggak muncul. Jadi kayak oh udahlah nggak usah lah. Tapi kalau bisa ngeliat lagi gue pengen ya jadi pengingat juga buat gue kayak ada loh manusia, makhluk-makhluk ini tuh ada loh. Untuk reminder diri lu lah. Iya, biar lebih yakin lagi dengan sosok Tuhan. Tapi sampai sekarang berarti masih bisa ngerasain dong Bang, kalau misalnya ada sekitar yang kayak ada yang ngeliatin atau gimana? Kepekaan itu mungkin nggak ada. Sampai sekarang. Sekarang nih. Muncul hilang sebenarnya. Oke. Yang kalau pakai, nggak tahu, gue mikir pakai logika gue, mungkin kalau misalnya emang power gede banget baru gue bisa berasa. Kalau misalnya biasa aja atau nggak kuat, gue nggak bakal berasa sama sekali. Oh lewat aja berarti? Iya, dan nggak masalah juga lah. Itu dia sih sebenarnya. Bang, kalau di sini ada nggak sih Bang? Jadi soalnya kalau di sini suka ngeri sedap gitu Bang. Kalau di sini kira-kira ada nggak menurut lo? Sejujurnya ya, gue kalau sekarang juga nggak ngerasa. Okay. Tapi kalau ada apa enggak, ya mungkin di setiap tempat ada lah mungkin. Pasti Bang. Ada lah ya kan. Tapi gue nggak berasa di sini ada. Ya semoga hal baik Bang. Semoga, amin, pastinya lah. Karena di sini rada sakit Bang. Kalau yang gue rasa di sini rada sakit. Aura-aura negatifnya. Oh ini Bang, kesini. Iya bener. Makasih Bang ya. Dari 2 tahun lalu disiapin. Oke. Bang Fajar, ada nggak pesan buat para warga Sejahtera? Pesan buat para warta, apa ya? Mungkin yang sesuai konteks pembicaraan kita kali ya kan. Intinya sama mereka tuh, jangan iseng, jangan ngeganggu, jangan cari masalah lah. Maksudnya ya, kita hidup berdampingan aja, baik-baik aja. Kalaupun emang ada kelebihan bisa ngelihat ini itu, digunakan dengan baik-baik. Jangan malah dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik atau menipu orang gini. Dan pun kalau misalnya emang mau di-keep sendiri ya keep sendiri aja. Karena gue tahu itu bukan hal yang mudah lah. Bisa berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya gitu. Ya, sehat-sehat dan jangan takut lah. Tuh, wajib disimak para warta. Ini yang udah ngeliat pengen ngeliat lagi. Makasih banget Bang Fajar udah bisa bercerita di sini. Sama-sama. Jangan lupa deh Bang Fajar, kita harus ngasih tahu para warta. Gimana? Oke, para warta, kalau yang ada cerita horor, mistis dan segala macam, boleh kirim ke bawah ini ya, di sini. Email di sini. Ini Bang Fajar di sini. Situ. Ya, di sini. Situ berarti itu. Nanti kalau misalnya menarik, horornya kita serem, mungkin aja kita bisa undang ke podcast Gema atau bisa kita bacakan. Gitu aja paling ya. Jangan lupa para warta, tetap sehat selalu, stay healthy, berpikir positif. Jangan lupa
Bang kita juga punya nih, ada Gimana like, nih? comment, subscribe nih YouTube Oke. Gema Gelap Malam maupun sosmed kita, Catra Kreatif. Lu udah follow belum bang? Udah nggak usah pakai dicek. Nih, nah nih, iya kan? Jangan lupa di follow sosmednya. Pokoknya pasti udah di follow sama Bang Fajar ya. Jangan lupa para warta kita follow semua. Jangan lupa bang, nyalain loncengnya kalau YouTube. Pasti, Biar tahu nih notifikasi. kalau ada kabar-kabar video terbaru dari kita. Itu aja paling ya. Cukup ya? Bang, cukup ya? Udah ya bang ya, cukup ya. Oke, perhatikan kanan kirimu karena mungkin kamu tidak sendirian bang.